البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Thaharah bab tentang wudu. Sebutkan pertemuan terlewat keutamaan memakai siwak sebelum wudu, kemudian beberapa tata cara wudu. Kemudian juga mengusap kepala, demikian juga telinga sekali usapan. Ya, setelah kepala langsung telinga juga. Kemudian juga untuk menyela-nyela jari jemari ketika kita berwudu. Kemudian juga keutamaan wudu, nanti akan tampak putih dari bekas-bekas wudu. Ya, demikian. Kemudian juga didahulukan yang kanan ketika berwudu. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Mendahulukan kanan ketika berwudu, tangan kanan dulu, kemudian kiri itu sunnah, bukan wajib. Ya, demikian. Kemarin sudah kita sebutkan. Berikutnya hadis nomor 14 di bab ini. Itu hadis yang ke-42. Ya, hadis nomor 15. Ya, hadis nomor 15, itu hadis nomor 43. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ini tentang disyariatkan mengusap imamah. Kalau kita memakai imamah boleh kita ya mengusap imamah. Lebih afdal kita mengusap apa? Ubun-ubun, kemudian imamah, kemudian telinga. Itu yang afdal. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, beliau berwudu, famasaha binasiyati, beliau mengusap ubun-ubunnya. Ubun-ubun ini yang paling depan dari rambut, di atas dahi. Walal imamah, dan atas imamah. Ini beliau mengusap imamah. Wal khufain, khufain ini sepatu, dua sepatu yang menutupi apa? Mata kaki syaratnya, ataupun kaos kaki atau semisalnya. Dan dulu di zaman Nabi berupa kulit. Akhrajahu Muslim, mengeluarkannya Imam Muslim rahimahullah. Disebutkan oleh Imam As-Sani rahimahullah taala, ya Mughirah bin Syu'bah ini kunyahnya Abu Abdillah. Dia mengatakan Abu Isa. Aslama am Khandaq, yani masuk Islam ketika perang Khandaq, perang Ahzab. Ya, demikian. Kemudian disebutkan tentang hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap imamah, dan imamah kita tahu imamah itu yang kain yang dia itu apa? Menutupi kepala kita. Dan sebagian mensyaratkan untuk kemudian mempunyai itu abah, atau memakai imamah itu mempunyai seperti ekor. Ya, demikian. Jadi tidak kemudian pendek, sebenarnya demikian. Ini kalau memakai imamah untuk kemudian ada di situ seperti ekor yang ke belakang itu. Kan jangan kemudian terlalu panjang sekali. Ya, demikian sebetulnya. Kemudian juga disebutkan apakah disyaratkan ketika memakai imamah itu ya berwudu dulu? Ya, kesimpulannya tidak ada. Ya, boleh kita ketika memakai imamah itu mengusap ubun-ubun, kemudian imamah, kemudian telinga ini kita sebelum tidak berwudu, tidak mengapa, tidak disyaratkan. Kemudian juga himar itu imamah kalau dia itu tidak dipakai, tidak diikat. Ya, kalau perempuan itu kan seperti kudung. Ya, seperti jilbabnya itu kalau dilepas. Itu boleh juga diusap. Kesimpulannya adalah boleh. Bagaimana kalau untuk perempuan? Kan dia seperti itu juga, khimar kan demikian. Dan sering dulu para ulama dan sebagainya, Nabi SAW juga itu beliau tidak mengingat imamnya tidak diikat, jadi dilepas. Itu namanya khimar. Bagaimana kalau perempuan? Sebutkan dari hadis-hadis ini adalah untuk laki-laki. Tapi saya menyebutkan kalau sangat dingin sekali umpamanya, boleh perempuan mungkin mengusap saja. Tapi lebih bagus jangan, untuk laki-laki saja.
Kemudian masalah qolan subah yaitu apa? Qobliyah. Disebutkan ya bukan Imam Ibnu Munzir rahimahullah taala, bahkan Abu Sa'id bin Abdul Aziz, kemudian juga Imam Malik, Syafi'i ya tidak menganggap demikian. Jadi kalau qobliyah tidak perlu diusap. Ya wudu biasa kemudian pakai qobliyah kan itu enggak diusap. Paham? Dan qobliyah itu suatu yang biasa dulu Anas bin Malik memakai qobliyah, demikian juga yang lainnya. Dan ada dalil kemudian mengusap ya qobliyah. Bahasa Arabnya qolan suwah. Kemudian bagaimana kalau cuma ya mencukupkan mengusap imamah saja? Sebagian mengatakan ya jangan, hendaknya dengan ubun juga. Tapi wallahu alam boleh mengusap imamah saja. Tapi alangkah bagusnya mengusap yakni ubun-ubun, kemudian imamah, kemudian telinga. Kemudian tidak ada waktu pembatasan memakai imamah ini, ya tidak ada pembatasan. Berikutnya hadis nomor 16 ya di bab ini. Wan Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Disebutkan ini lafadznya ibda'u. Lafadz dengan apa? Perintah. Disebutkan oleh para ulama lafadz yang benar itu bukan apa? Bukan perintah. Tapi khobar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Kalau perintah ibda'u ya bima bada'allahu bihi, dahulukan dengan apa yang Allah mendahulukan ketika kita berwudu. Ini kita sedang membahas tentang berwudu itu boleh enggak kita kaki dulu, kemudian mencuci wajah, baru tangan. Atau pertama umpamanya rambut dulu, kemudian baru kaki, kemudian wajah, kemudian tangan. Apakah boleh? Ini yang mau kita bicarakan. Ya. Kalau oleh hadis ini ibda'u, yakni perintah dahulukan dengan apa yang Allah mendahulukannya dalam ayat perintah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati ya faghsilu wujuhakum, cucilah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai ke siku, ya kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, kemudian usaplah kepalamu, kemudian cucilah kakimu. Ini kan berarti Allah SWT menyebutkan dengan apa? Dengan tertib kan itu, dengan tertib. Kalau ini adalah perintah, benar-benar perintah, berarti wajib. Walaupun nanti kesimpulannya hukumnya wajib. Ya, walaupun banyak juga ulama mengatakan itu sunnah saja. Tapi aneh, wudu kaki dulu dan sebagainya kan itu. Tapi para ulama sebagian mengatakan istihbab saja, disukai. Dan yang benar adalah apa? Wajib. Benar adalah wajib untuk kita mendahulukan ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian. Lafaz yang menunjukkan ibda'u, yakni dengan perintah, itu dibicarakan oleh para ulama. Paham? Jadi lafaz ini kan seakan-akan Nabi memerintahkan, yakni dahulukan kan itu. Yang benar bukan dengan lafaz wajib, tapi lafaznya khobar, bahwa Nabi mendahulukan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendahulukannya, atau semisal itu. Disebutkan bahwa lafaz yang dia itu dengan lafaz ini ibda'u ya itu menyendiri padanya Ibrahim bin Harun. Ya demikian. Menyelisih di situ hampir 7 ulama. Ya demikian. Sehingga dihukumi bahwa ini adalah syadz sebagaimana Syalbani menyebutkan demikian. Dan itu disebutkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ismail bin Abban, Muhammad bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Abdullah bin Muhammad, Utsman bin Abi Syaibah dan sebagainya. Ya demikian. Disebutkan di sini kita baca dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma fi sifati haji Nabi. Di dalam sifat hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada'allahu bihi. Dahulukanlah oleh kalian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mendahulukan dengannya. Ya tadi disebut dalam Al-Qur'an kan, surat An-Nisa juga Al-Maidah. Urutannya tadi. Akhrajahu Nasa'i, mengeluarkannya Imam Nasa'i. Kata demikian ini bila lafaz amr, dengan lafaz perintah. Ya itu dengan lafaz perintah.
Wa inda Muslim bil lafadz khabar. Ya, adapun di lafaz Imam Muslim yaitu lafaznya adalah khabar saja. Ya, demikian. Tidak dengan apa? Tidak dengan perintah. Disebutkan ya Anahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a faqasala wajhahu. Ya, demikian. Jadi lafaznya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian beliau mencuci wajahnya. Ya itu. Jadi bukan berupa perintah. Adapun di sini dengan perintah. Jadi wa huwa inda Muslim bil lafdzil khabar. Disebut Imam Muslim dengan lafaz khabar. Lalu bagaimana sekarang? Kalau yang rajih itu adalah yang benar itu bukan Nabi merintahkan. Ya. Maka dibicara para ulama tentang hukum tartib a'dha'il wudu. Tertib di dalam ya bagian-bagian wudu. Ada yang mengatakan wajib tertib, itu mazhabnya Imam Syafi'i, Abu Tsaur, ya, dan itu yang terkenal dari Imam Ahmad. Ya, dalilnya ayat Al-Qur'an kan demikian. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana Nabi berwudu dengan tertib kan demikian. Sebagian pendapat yang kedua istihbab tertib mengatakan mustahab saja. Boleh untuk kemudian dibalik-balik. Ini ucapan Auza'i, Abu Hanifah, Malik. Ya demikian. Bahkan banyak aksar ulama. Tapi yang benar tadi, yang pertama. Ya demikian. Apakah sah? Kemudian kalau ulama tetap sah, tapi dia berdosa. Bagi yang mengatakan itu wajib, kalau kemudian dia dibalik-balik, maka dia berdosa. Ya demikian. Lalu bagaimana ketika berkumur-kumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya? Harus tertib enggak? Ya, dikatakan istihbab, disukai. Paham? Ya, ini untuk memasukkan air ke hidung, mengeluarkan, kemudian berkumur-kumur dengan mencuci wajah ini. Mereka mengatakan mustahab saja. Ya demikian. Karena apa? Karena ini semua bagian dari wajah. Faghsilu wujuhakum, cucilah oleh kalian wajah-wajah kalian. Karena ini kan masuk wajah semua. Jadi boleh mungkin ya wajah dulu baru berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan. Tapi tetap yang afdal untuk kemudian tertib, yaitu masukkan air ke hidung, kemudian istinsyak, kemudian istinsar dan demikian, baru mencuci wajah. Insyaallah di sini, subhanallah,